Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Djaji Purnomo dengan NIM G0024206 dari kelompok B10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tractus digestivus superior. Nah, yang pertama itu ada cavitas oris, yaitu merupakan lubang mulut yang menjadi pintu masuk ke saluran cerna, dan cavitas oris. Cavitas oris dibagi menjadi vestibulum oris dan cavitas oris probrial. Batas-batas vestibulum oris adalah bibir dan pipi di bagian luar, serta prosesus alveolaris di gigi dan gigi bagian dalam. Kemudian dapat dibagi menjadi dua oleh arcus dentalis superior et inferior serta prosesus alveolaris maxillae et mandibula, yaitu menjadi vestibulum oris dan cavitas oris propria. Vestibulum oris itu batas anterolateralnya adalah labium superius et inferius oris dan corpus adiposum bucce. Kemudian superiornya lipatan membran mukosa dari labium superius oris dan corpus adiposum bucce ke arah gingiva. Kemudian dorsalnya prosesus alveolaris maxillae et mandibulae dan arcus dentalis superior et inferior. Kemudian bagian inferiornya lipatan membran mukosa dari labium inferius oris dan corpus adiposum bucce ke arah gingiva. Cavitas oris propria itu batas-batasnya yang pertama dari anterolateral itu prosesus alveolaris maxillae et mandibula. Kemudian bagian superiornya palatum drum dan palatum mol yang berada di atas. Kemudian bagian basis diafragma oris, kemudian posteriornya isthmus facium. Di sini juga terdapat beberapa musculus yang ekstrinsik, itu ada musculus genioglossus, kemudian hyoglossus, styloglossus, dan palatoglossus. Kemudian otot instrinsiknya ada longitudinal superior, kemudian musculus longitudinal inferior, musculus transversus lingual, dan musculus verticalis lingual. Kemudian ada penjelasan tentang faring yang dibagi menjadi tiga, yaitu nasofaring, orofaring, dan lariofaring. Orofaring membentang setinggi VC 2-3. Kemudian orofaring itu berhubungan dengan cavitas oris melalui isthmus facium. Kemudian terdapat tonsilla palatina di sini atau amandel, yaitu sepasang vertikal jaringan nymfoid yang terletak di sisi kiri dan kanan orofaring di antara alveoli palatina anterior dan posterior. Kemudian ada juga arcus palatopharyngeus, yaitu salah satu dari dua lekukan yang terletak di bagian belakang rongga mulut yang dibentuk oleh lipatan mukosa yang melapisi otot musculus palatopharyngeus. Kemudian selanjutnya ada esophagus, dibagi menjadi 3 parts, yaitu pars cervicalis, yaitu VC6 sampai VT1, kemudian thoracalis VT1 sampai 10, kemudian ada pars abdominalis, yaitu VT10 sampai VT11. Nah, letaknya itu ada di posterior trachea. Terdapat juga beberapa angustia. Yang pertama, angustia superior berada di VC6, ada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea. Kemudian yang kedua ada angustia media VTH4 atau 5 di tempat arcus aorta dan bronchus primarius dexter menyilang. Kemudian ada angustia inferior VTH10 saat melalui hiatus esophagus. Kemudian plexus esophagealis itu parasimpatisnya nervus vagus, simpatisnya itu truncus, sympathicus, dan nervus panicus majus. Kemudian ada gaster yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama fundus, kemudian ada pars cardiaca, kemudian corpus, dan pars pylorica. Di sini juga terdapat
gastrofageal sphincter. Dinding gaster itu memiliki susunan dari luar ke dalam, yaitu tunica serosa, peritoneum visceral gaster berefleksi menjadi omentum minus ke arah hepar dan omentum maius ke arah kolon, ileum, dan diafragma. Selanjutnya pada tunica muscularis, ada stratum longitudinum, pada regio pylorus menebal menjadi ligamentum pyloricum. Kemudian ada stratum circularum pada daerah duodeno pyloricae menjadi sangat tebal membentuk musculus sphincter pyloricus. Kemudian ada stratum oblik pada daerah curvatura minor membentuk canalis gasigot Weldeyer. Kemudian lapisan yang selanjutnya ada dua, yaitu tunica submucosa dan tunica mucosa. Nah, gaster ini diinvasi oleh parasimpatisnya itu nervus vagus, kemudian simpatisnya itu truncus sympathicus, nervus spanicus maius, kemudian plexus scoliosus. Musculus sphincter pylorus mendapat impuls inhibisi atau relaksasi dari nervus vagus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.